Halo, jumpa lagi dengan kami di Three Brothers Aquatic. Mohon maaf para subscriber, saya terlambat banget update video ya, karena kita lagi dalam proses pemindahan. Akuarium yang di rumah akan saya pindah ke farm. Dalam waktu dekat kita akan buka farm kita, melayani ikan gapi, cupang, dan yang terpenting pakan hidup ya, DM, cacing sutra. Kita akan pasarkan ya. Dan kita di sini fokusnya ke udang hias ya. Udang hias semua jenis udang hias, khususnya udang hias dari Sulawesi ya, udang hias dari Sulawesi dan ikan hias lokalan yang pokoknya bagus-bagus lah ya. Ini saya akan jelaskan dulu apa posisi kita ya. Nah, kita lokasinya di Gunung Sindur, Rawakalong, Jalan Permata nomor 62. Kalau dari sana dari arah Parung, Pasar Parung. Dari Pasar Parung ambil lurus terus ke arah BSD. Nah, kita posisinya ini persis sebelum perumahan Bukit Dago. Namun kalau yang dari arah Tangerang Selatan atau dari arah BSD bisa dari perempatan Victor ya. Dari Ciputa, dari Pamulang bisa ketemu perempatan Victor. Belok kiri di Pasar Jengkol. Nanti dari situ lewatin perumahan Bukit Dago. Gak jauh lagi, posisi kita ada di sini. Patokannya nih. Di depan kita ada anggrek ya, Lavita. Ada yang penjualan anggrek terbesar tuh Lavita, tanaman hias. Kita agak jauh dari sana, posisinya agak masuk ke dalam. Tapi nanti di depan mungkin ada pelang pemberitahuan ya, pelang Three Brothers Aquatic. Jadi bagi yang dekat-dekat, kawan-kawan yang ingin mampir ke lubuk kita, boleh. Ini kita dikasih pinjem lahan nih, kebetulan nih. Lahannya lumayan luas, kita akan manfaatkan. Yuk kita akan menuju kulturan kita. Let's go. Bagi kawan-kawan yang kemarin nanya perkembangan Artemia ya, nah ini kolam kita nih. Ini saya pemberian spirulina hanya 3 kali pertama aja ya kawan-kawan ya. 3 kali pertama ternyata dia banyak sendiri tuh. Nah ini Artemia dewasa. Ini kolam umurnya 1 bulan. Ini kalau lihat video kita sebelumnya ini 1 bulan. Nah aerator ini fungsinya penting kalau ada spirulina ya. Jadi kalau kita gak pakai aerator, spirulina akan berbentuk vlog. Nah itu akan menjebak para Artemia di dalam ini nih. Nih di sini nih. Tuh dia udah dewasa nih. Udah kamera kan nangkap gak? Ini spirulina padat ya. Pekat. Ini nih. Nah ini untuk jelasnya kita ngangkat ke atas nih ukurannya. Jadi ini kemungkinan sudah ada 1 generasi. Nah itu yang lagi kawin nih. Nah tuh udah gendong telur tuh di perutnya tuh. Nah itu mungkin generasi bawahnya ya. Jadi mungkin udah ada 1 generasi. Cuman kita memang saya gak perhatiin, gak saya pernah kasih pakan lagi. Ini cuman 3 kali pertama ternyata spirulinanya berkembang biak ya. Jadi ini metode ini sangat oke nih. Jadi saya cuma ngasih 3 kali pakan, kemudian dia udah ngebom sendiri spirulinanya. Gak ada tambah pupuk, tidak pakai pupuk sama sekali ya. Cuman air garam, Artemia, dan spirulina. Artemia cuma sekali starter waktu di video pertama ya. Nah, ini kolam medianya 1 kali 1. Saya pakai salinitas 30 ke atas, 33 lah. 33 ke atas ya. Jadi kemungkinan ini udah ada 1 generasi. Cuman karena saya emang jarang lihat, jadi nggak terlalu update. Cuman hasilnya itu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau nanya Om Artemia bisa dikultur gak? Buktinya bisa ya. Hasilnya bisa dan ini mungkin akan terus membanyak. Kita akan biarkan saja. Terus saya akan cek kalau spirulina yang di sini sudah habis. Ini malah berkembang juga, spirulina ikut berkembang. Nah kawan-kawan yang minta update Artemia nih, Artemianya nih udah pada gede. Udah jadi bapak, jadi ibu tuh. Udah punya generasi. Nanti kita akan lanjutin terus sambil melihat perkembangan farm kita ya. Yuk kita ke kolam selanjutnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan sistem teknik budidaya cacing sutra kita yang terbaru ya, yaitu budidaya dengan teknik mantat. Mantat apa itu? Silahkan tonton video saya sebelumnya ya. Nah, ini kita langsung ya. Jadi di sini saya udah siapkan filter biofoam. Filter biofoam ya, saya udah beli online. Nah, itu di atasnya saya kasih starter cacing sutra kurang lebih segitu ya. Sedikit aja. Ini di sini akan panjang sekali nih waktunya, lebih panjang dari kemarin.
kemarin kan 14 hari yang di rumah ya. Nah, di sini kita akan main sampai satu generasi, yaitu 55 hari. Hari ini tanggal 13 ya, tanggal 13 bulan 2. Kita akan coba start budidaya dengan teknik mantat di farm kita dengan sistem resirkulasi. Jadi dari sini airnya akan kita manfaatkan untuk ini jackpotnya nih kawan-kawan nih. Nah, jackpotnya hasilnya tuh. Oh, nanya Om, DM biar gak habis-habis gimana? Ini dia nih tekniknya nih. Tuh hasil DM-nya sangat banyak kayak ini, biar kameramen keliling dulu itu pojokan juga oke ya. Jadi di sini kita memanfaatkan sistem resirkulasi. Resirkulasi tumpang sari ya. Jadi air dari kolam ini akan diangkat ke atas oleh pompa. Kemudian dari pompa akan dibagi ke atas. Nanti kita akan bikin satu lagi saluran ke sini untuk menciptakan oksigen ya. Nah, dibagi kedua ke kolam kiri dan kanan. Ini teknik mantat akan saya coba di sini. Jika hasil oke, saya akan menambah 1, 2, 3 lagi kolam terpal dan akan kita mulai start jualan cacing sutra terbersih ya. Terbersih artinya pakannya kita jaga dan kita tahu jelas ya, kita tahu jelas asupan pakan dari cacing sutra tersebut. Nah, ini yang kedua, saya akan mulai meletakkan starter. Starter cacing sutra ini bisa didapatkan dari liar dan pembeli beli di tempat penampungan cacing sutra ya. Ini saya beli kebetulan. Pertama di karantina dulu ya, kurang lebih 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya kawan-kawan ya. Nah, kita start dulu ya. Jadi taruh di atasnya aja begitu. Kemudian yang paling atas ya. Nah, ini penempatan starter yang paling atas. Jadi kalau kawan-kawan lihat 1, 2, 3 ada perbedaan nggak? Ada ya kawan-kawan ya. Nanti akan saya kasih tahu. Tapi yang udah tahu boleh komen di bawah nih. Belum saya kasih tahu perbedaannya. Oke, ini tanggung kita taruh sini aja. Ini akan dikatakan berhasil kalau kita bisa panen ya kawan-kawan ya. Teknik ini bisa dikatakan berhasil kalau kita bisa panen. Nah, di sini kita akan coba selama 55 hari, yaitu satu generasi ya. Satu generasi cacing sutra. Apakah dia bisa? Jadi kita mungkin akan mendapat 2 jawaban. Satu, apakah dia bisa bertahan hidup? Kemudian, apakah dia bisa berkembang biak? Ya, kita akan dapat jawabannya di 55 hari mendatang. Hari ini tanggal 13 ya kawan-kawan ya. Jadi kemungkinan ini akan jadi perjalanan panjang buat kita, dan kalau berhasil ini akan menjadi terobosan baru bagi para pembudidaya cacing sutra untuk mendapatkan cacing sutra yang higienis bagi ikan-ikan peliharaan kita ya. Jadi kita terhindar dari bahaya sisik nanas, bahaya penyakit lainnya yang dimunculkan oleh pakan yang kurang higienis ya. Jadi jika sistem ini berhasil, kita tidak perlu lagi mencuci cacing sutra karena dia akan sama sekali tidak berbau. Seperti yang di rumah tidak akan berbau sama sekali. Nah, untuk perbedaan 1, 2, 3 terletak di mana? Kita lihat. Jadi untuk kolam paling atas saya menggunakan biofoam tanpa dipotong ya. Ini ukurannya 100 x 50 tanpa dipotong. Kalau di kolam kedua, saya bagi 2 nih. Jadi ukurannya
100 kali 25. 150 saya bagi 2. Dia ukurannya 100 kali 25. Dan kolam ketiga, nah ini saya membelahnya begini. Jadi ukurannya 50-50 ya. Nah, kita akan coba bandingkan mana yang lebih oke ya, mana yang lebih oke untuk cacing sutra tersebut. Ini akan ketahuan di 14 hari mendatang. Nanti akan saya update per video ya, mungkin per 10 hari apa per 5 hari akan saya video. Jika ada kelihatan perkembangan atau terlihat kematian, saya akan videokan. Tapi dilihat dari video saya di sini, nanti di sebelumnya tadi kita udah lihat hasilnya bagus ya, hasilnya bagus. Dan yang perlu kita perhatikan itu predator alamnya ya. Jadi kemungkinan saya juga belum tahu nih, apakah jentik memangsa mereka, apa nyamuk memangsa mereka, saya juga belum tahu. Yang pasti semut memangsa mereka ya. Satu semut, kedua predator kodok itu udah pasti memangsa mereka, kecebong. Cuman dengan adanya ini, dia bisa ngumpet nih kawan-kawan nih. Dia bisa masuk ke dalam dan keluar. Kecuali mainnya keroyokan ya. Kalau semut kan mainnya keroyokan tuh, gak sempet ngumpet, udah pada diangkut keluar. Yang kayak spirulina kita tuh hilang tanpa jejak. Kalau udah bagus banget ya. Jadi kita harapkan sistem teknik ini akan menemukan titik terang ya. Jadi ini akan membantu banyak sekali para petani yang kesusahan dalam cacing sutra, apa lahan terbatas. Ini kita pakai 1 kali 2 ya, tapi bisa juga hidup dengan menggunakan baki yang ada di rumah saja. Itu juga bisa hidup, cuman hasilnya nggak begitu banyak ya. Ini target kita 1 gayung ya. Jadi kalau kita bisa panen 1 gayung dari 1 kolam, itu kita baru bisa mengatakan itu berhasil ya kawan-kawan ya. Tapi kalau dia sudah sempat memenuhi bioform media ini, nah itu udah bisa dikatakan berhasil juga. Nah, ini starter awal tidak akan saya tambah ya, tidak akan saya tambah. Nanti pakannya akan saya taruh bertahap dari pakan terbaik yang akan saya pilih dari eksperimen di rumah. Dan kemudian hasil sampingannya jackpotnya yaitu DM ya. Jackpotnya yaitu DM. Nah, ini di sini kawan-kawan bisa lihat. Ini proses pembangunan kolam DM juga. Nah, ini saya akan membangun kolam bundar untuk dapnya makna. Di sini juga ini bisa dilihat juga, ini udah mulai hijau ya. Ini di dalam juga nih banyak banget nih sebenarnya kalau kamera menangkap. Kalau kamera menangkap tuh jumlahnya mengerikan. Jadi kalau ada yang nanya, Om, DM-nya dijual gak? Kita jual ya. Deskripsi bisa klik link di bawah kita ya. Link deskripsi di bawah kita. Jadi kawan-kawan yang membutuhkan starter boleh, atau ada konsumen yang membutuhkan rutinan ya. Yang rutinan kita akan jual 1 sendok makan seharga 20.000 ya kawan-kawan ya. Tapi untuk partaian misalnya ngambilnya di atas 100-an sendok, 1 sendoknya saya akan hargain cuman 10.000 rupiah. 1 sendok takaran rata ya. Nanti saya akan kasih fotonya di sini. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin rutin, terus kemudian membutuhkan kebutuhan misalnya 100 sendok ke atas tuh 1 minggu, bisa hubungin kami di link deskripsi di bawah ini, atau bisa hubungin WA kami di link juga di bawah ini WA kami, atau bisa juga langsung mampir ke sini di Gunung Sindur Rawakalong, Jalan Raya Permata nomor 62 ya. Patokannya yang tadi saya sebutkan, bisa langsung mampir juga ke kita. Dalam waktu dekat kita akan buka untuk umum, khususnya akan difokuskan khususnya para pecinta udang hias ya. Para pecinta udang hias, kita akan menyediakan berbagai jenis udang hias yang menarik, yang bagus, dan memiliki kualitas terbaik ada di sini. Three Brothers Aquatic Shrimp. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan mendatang. Salam Three Brothers Aquatic.